Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1. Saya akan membahas mengenai bab 1, pendahuluan, ilmu ekonomi, institusi, dan pembangunan. A. Kehidupan 3/4 penduduk bumi. Pada saat orang di penjuru dunia bangun setiap pagi untuk hari yang baru, mereka melakukan dengan berbagai cara. Sebagian hidup di rumah indah yang mewah dan memiliki kebutuhan yang berkecukupan, dan sebagian yang lain berjumlah 3/4 penduduk di dunia memiliki nasib yang kurang beruntung, dengan kondisi serba kekurangan, dan merupakan salah satu kondisi yang ada sebagai kemiskinan absolut yang merupakan perbedaan standar hidup di dunia. Dengan contoh, kondisi kehidupan kawasan Amerika Utara, kita akan menemukan keluarga inti 4 orang dengan penghasilan $48.000. Mereka hidup dengan kebun kecil yang indah di pinggiran kota dan memiliki 2 mobil tempat tinggal. Mereka dilengkapi berbagai fasilitas. Keluarga ini merupakan contoh keluarga di negara kaya. Dengan perbandingan pada keluarga di negara Asia, keluarga terdiri dari 10 orang atau lebih. Mereka mengumpulkan penghasilan dalam bentuk barang dan uang dengan total nilai setahun 250 sampai 300. Mereka hidup di gubuk berkamar satu, bekerja sebagai petani, menggarap pada tanah pertanian. Tidak terdapat orang dewasa yang dapat membaca. Rumah tidak dilengkapi listrik dan mudah ditemui berbagai macam penyakit, dan hanya bekerja untuk kebutuhan pribadi. Perekonomian yang menjalankan produksi untuk dikonsumsi pribadi dan standar hidupnya mencangkup tidak lebih dari kehidupan dasar makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Disebut dengan perekonomian subsisten. Kalau kita perbandingkan, kedua negara mewakili 2 bagian wilayah kota yang kontras, yang satu berasal dari golongan penguasa setempat serta sejahtera, dan yang lainnya dari keluarga miskin dari seorang petani yang terpaksa berurbanisasi ke kota karena tekanan hidup di daerah desa asalnya. Maka kita akan dikagetkan dengan kondisi kehidupan yang amat sangat berbeda. Keluarga kaya menempati tempat yang banyak kamar tingkat atas, bangunan modern, sedangkan keluarga petani hidup di tempat pemukiman yang kumuh dan sempit. Perbedaan internasional dan nasional dapat mengenal standar hidup dan kesehatan, nutrisi, pendidikan, kesempatan kerja, pelestarian lingkungan hidup, pertumbuhan penduduk, dan harapan hidup. Meski hanya berbagai pengamatan dengan berbagai masalah utama dan prospek dalam membangun ekonomi yang berfokus pada keadaan yang mengenaskan dari separuh atau lebih penduduk di dunia dalam kemiskinan absolut. B. Ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Studi ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang ilmu ekonomi dan ekonomi politik yang paling baru, paling menyenangkan, dan paling menantang. Meskipun studi ekonomi pembangunan sering bersandar pada prinsip dan konsep yang relevan bagi berbagai ilmu ekonomi lainnya dalam bentuk standar atau yang dimodifikasi. Studi ekonomi pembangunan dalam kebanyakan materinya merupakan bidang yang paling cepat mengembangkan identitas, analisis, dan metodologi sendirinya. Tingkat ilmu ekonomi pembangunan. Yang pertama, ilmu ekonomi tradisional memusatkan perhatian pada alokasi sumber daya produktif yang langka, dan perhitungan optimal sumber daya ini dihasilkan untuk menghasilkan beragam barang dan jasa yang terus berkembang. Ilmu ekonomi neoklasik tradisional berkutat dengan dunia kapitalis maju dalam pasar sempurna. Kedaulatan konsumen, penyesuaian harga otomatis, pengambilan keputusan atas dasar perhitungan marginal, laba, dan pentingnya keseimbangan atau equilibrium. Ilmu ekonomi neoklasik tradisional mengasumsikan rasa
rasionalitas, dan orientasi yang bersifat murni, materialis, dan individualis, kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi politik, proses sosial dan kelembagaan yang digunakan oleh kelompok elit ekonomi dan politik untuk mempengaruhi pengalokasian sumber daya saat ini dan masa depan bagi kepentingan sendiri dan masyarakat, yang memusatkan perhatian pada hubungan antar politik dan ekonomi dan peran dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ilmu ekonomi pembangunan, berkaitan dengan pengalokasian sumber daya produktif yang langka secara efisien dan keberlangsungan pertumbuhan sumber daya di masa depan, dan studi tentang upaya mentransformasi perekonomian dan status penghasilan rendah ke penghasilan tinggi, serta upaya menanggulangi masalah kemiskinan absolut. Studi ekonomi pembangunan bergerak lebih maju mencangkup persyaratan ekonomi, budaya, dan politik dalam rangka menghasilkan transformasi struktural dan kelembagaan masyarakat secara menyeluruh, cepat, dan efisien. Ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial. Ilmu ini menyoroti manusia serta sistem-sistem sosial yang mengorganisasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang mendasar, dapat berupa primer, sandang, pangan, dan papan. Dari kenyataan di atas, kita perlu memahami pemikiran-pemikiran dasar, premis yang bersifat etis dan normatis atau premis nilai tentang apa yang diinginkan maupun tidak diinginkan menjadi pilar utama ilmu ekonomi dalam umumnya dan ilmu ekonomi pembangunan pada khususnya. Konsep dan tujuan lain seperti pengutamaan hak milik, perlindungan hak perseorangan untuk memupuk kekayaan tanpa batas, pelestarian lembaga-lembaga tradisional dan serba kaku, serta anggapan bahwa seseorang sejak lahir telah ditentukan nasibnya untuk menjadi pemimpin atau pengikut. Oleh karena itu, kedudukan dari arti pentingnya nilai-nilai yang harus senantiasa diperhatikan, khususnya dalam konteks ilmu ekonomi pembangunan. D. Perekonomian sebagai sistem sosial. Ilmu ekonomi dan sistem perekonomian dalam negara berkembang harus dipandang memiliki perspektif yang luas dan harus dianalisis dalam sistem sosial suatu negara secara keseluruhan. Dan dalam konteks internasional global, sistem sosial yang diartikan sebagai hubungan ketergantungan antar sistem ekonomi dan non-ekonomi. Faktor non-ekonomi mencangkup kehidupan politik, hukum, birokrasi publik, budaya, sosial, agama, dan ras. Dan pada tingkat internasional, ketika merumuskan kebijakan pengendalian diuntungkan dan norma perilaku ekonomi global. Semakin meluasnya pasar dan cepatnya laju globalisasi perdagangan keuangan, batas perusahaan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan imigrasi tenaga kerja. Upaya pemecahan masalah dalam pembangunan merupakan tugas yang rumit. Upaya peningkatan produksi nasional, meningkatkan taraf hidup, dan memperluas kesempatan kerja, harapan, nilai, insentif, sikap, dan kepercayaannya di lokal dan struktur lembaga kekuasaan tingkat domestik dan global. Semua variabel bergantung terhadap keberhasilan dan kegagalan upaya pembangunan. Perekonomian sebagai sistem sosial, sebagaimana kita lihat pada bagian dunia kedua dan dunia ketiga, banyak kegagalan kebijakan pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang disebabkan oleh variabel-variabel non-ekonomi. Dengan demikian, kita akan tetap mempertimbangkan peranan serta arti pentingnya tata nilai, sikap-sikap, dan faktor-faktor kelembagaan dalam seluruh proses pembangunan, baik yang berskala domestik maupun internasional.
Makna pembangunan. Pembangunan ekonomi yaitu sebuah proses yang mencangkup berbagai perubahan atau struktur sosial secara tradisional, diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional dan yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang lama. Topik dalam pembangunan, yang pertama ukuran ekonomi tradisional, yang kedua pandangan ekonomi baru tentang pembangunan, yang ketiga pendekatan kapabilitas dari Sen. Yang pertama, ukuran-ukuran ekonomi tradisional menurut akademis ilmu ekonomi yang ketat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama, menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI tahunan pada tingkat katakan yang dari mana 5% lebih tinggi lagi, jika itu memang memungkinkan. Yang kedua, pandangan ekonomi baru tentang pembangunan menurut definisi pertumbuhan sebelumnya. Negara-negara tersebut sudah bisa dikatakan telah mengalami pembangunan, akan tetapi berdasarkan kriteria pembangunan yang baru, mengingat ketiga masalah tersebut belum bisa teratasi dengan baik, maka mereka tidak bisa dikatakan telah mengalami pembangunan. Fenomena pembangunan atau adanya situasi keterbelakangan yang kronis sesungguhnya bukan semata-mata merupakan persoalan ekonomi atau sekedar soal pengukuran tingkat pendapatan, masalah ketenaga kerjaan, atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif. Keterbelakangan merupakan sebuah kenyataan real dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut dikemungkinkan secara tepat oleh Dennis Gold seperti berikut. Keterbelakangan itu sangat menggentarkan hati. Dalam suatu masyarakat yang dililit keterbelakangan, kita akan mudah sekali menemukan kemelaratan, penyakit, keputusasaan, dan kematian yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Orang tidak akan mengerti makna sesungguhnya dari keterbelakangan itu jika ia hanya memandang angka-angka statik yang merefleksikan rendahnya pendapatan, buruknya perumahan, tingginya angka kematian bayi, atau jeleknya kondisi ketenaga kerjaan. Yang biasa mengatakan secara objektif mengenai kondisi keterbelakangan adalah para pengamat yang personal dan sungguh-sungguh telah mengalami sendiri budaya kemiskinan. Yang ketiga, pendekatan kapabilitas dari Sen. Kapabilitas berfungsi adalah yang paling menentukan status kemiskinan tidaknya seseorang. Sen berkata, pertumbuhan ekonomi yang sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati. Intinya, untuk dapat memahami konsep kesejahteraan manusia secara umum dan kemiskinan secara khusus, kita harus berpikir lebih dari sekedar ketersediaan komoditi-komoditi, memperhatikan kegunaannya, kebebasan memilih atau kontrol yang dimiliki seseorang terhadap hidupnya sendiri adalah aspek utama dalam memahami kesejahteraan secara mendalam. 5 sumber perbedaan antara pendapatan real dari keunggulan aktual. Yang pertama, heterogenitas pribadi, seperti hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan fisik, penyakit, usia, jenis kelamin. Yang kedua, perbedaan lingkungan sebagai pemanas dan jenis pakaian yang dibutuhkan dalam iklim yang dingin, penyakit menular di daerah tropis, atau pengaruh polusi. Yang ketiga, perbedaan iklim sosial seperti tingkat kejahatan dan kekerasan dan modal sosial. Yang keempat, perbedaan dalam
perspektif hubungan yang berarti kebutuhan komoditi dari pola perilaku yang mapan dapat berbeda antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, tergantung pada konvensi dan adat kebiasaan. Yang kelima, distribusi dalam keluarga. Pendapatan yang diterima keluarga yang diukur dalam statik karena pendapatan tersebut adalah unit dasar dari konsumsi yang dibagi, tetapi sumber daya keluarga tersebut dapat saja didistribusikan secara tidak merata. F. Tujuan dan inti dari pembangunan. Ada 3 nilai inti pembangunan. Yang pertama, kecukupan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu saja kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi atau tidak mencukupi, maka kondisi keterbelakangan absolut akan terjadi. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk penyediaan sebanyak mungkin masyarakat yang dilengkapi perangkat dan bekal guna menghindari segala kesengsaraan, ketidakberdayaan, dan dikhianati oleh kekurangan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Atas dasar itu, kita bisa menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat baik membaiknya kualitas kehidupan. Yang kedua, harga diri. Menjadi manusia seutuhnya, komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih baik adalah dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya. Sifat dari bentuk dari harga diri ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dan dari satu budaya ke budaya yang lain. Yang ketiga, kebebasan dari sikap menghamba. Kemampuan untuk memilih. Nilai universal yang ketiga dan yang terakhir yang harus terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep kemerdekaan manusia. Kemerdekaan atau kebebasan di sini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek material dalam kehidupan ini. Tujuan inti pembangunan. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan industrialisasi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Tujuan inti dari pembangunan yaitu yang pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. Yang kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan manusia, yang semuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materi, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga, peluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan bukan hanya terhadap orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai. Sekian penjelasan saya mengenai materi hasil resum bab 1 yaitu ilmu ekonomi, institusi-institusi, dan pembangunan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.